Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu kelas 5. Hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Namun pada hari ini kita akan mengkaji lebih fokus kepada Rasul Ulul Azmi. Anakku semua, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus 25 orang nabi dan rasul yang wajib kita imani. Dari 25 orang nabi dan rasul yang kita imani itu, tidak semuanya mendapatkan gelar ulul azmi. Ada 5 orang rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi. Lalu sebelum kita kaji lebih jauh tentang rasul azmi, apa itu ulul azmi? Jadi anak ibu semua, ulul azmi itu berasal daripada 2 kata, yaitu kata ulul dan kata azmi. Ulul artinya memiliki, azmi artinya teguh atau tekad yang kuat. Jadi Rasul ulul azmi adalah Rasul yang memiliki keteguhan dan tekad yang kuat dalam mensiarkan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala atau dalam menyampaikan ajaran tauhid. Dari kelima nabi dan rasul tadi kita kaji, yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihissalam selama 950 tahun mensyiarkan ajaran tauhid dan pengikutnya sangat sedikit. Pada waktu itu, Nabi Nuh sudah sedaya upaya selama 950 tahun mensyiarkan ajaran tauhid, pengikutnya sedikit dan yang ingkar di dalamnya termasuk anak dan istrinya. Apa yang Allah datangkan kepada waktu itu azab yang luar biasa, sehingga negeri itu semuanya ditenggelamkan oleh Allah dengan air bah yang sangat dalam, yang akhirnya anak Nabi Nuh sendiri yang bernama Kan'an mati tenggelam di dalam air. Anak dan istrinya sendiri. Anaknya bernama Kan'an akhirnya mati. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ini lahir dari keluarga tukang patung. Ayahnya bernama Azar. Azar ini adalah seorang tukang pembuat patung yang dijadikan sesembahan pada waktu itu. Berhala-berhala, patung-patung yang dibuat oleh ayahnya Nabi Ibrahim itu sendiri dijadikan pemujaan, dijadikan bahan atau sebagai Tuhan, dianggap sebagai Tuhan. Pada waktu itu Nabi Ibrahim berhidup di kerajaan Raja Namrud yang sangat kejam dan luar biasa. Dengan ketabahan dan kesabaran yang sangat tinggi, Nabi Ibrahim berhasil mengajarkan tauhid di masa itu. Walaupun kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim itu sendiri pernah dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud dan para pasukannya. Tapi karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, api tadi tidak membakar dan tidak menyentuh sedikit pun Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga adalah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ini adalah putra Imran, lahir dari keluarga putra Imran. Hidup kapan? Di masa Raja Fir'aun yang juga sangat zolim dan kejam sehingga menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Siapa yang tidak mau menyembah Fir'aun pada waktu itu semuanya mati. Dengan ketabahan, kesabaran yang kuat, walaupun Nabi Musa itu sendiri dibesarkan oleh keluarga Fir'aun, tapi tetaplah dengan tekad yang sangat kuat Nabi Musa memerangi hal itu. Berhasilkah Nabi Musa? Berhasil anak ibu semua. Apa yang terjadi dengan pasukan Fir'aun? Mereka semua ditenggelamkan oleh Allah di dalam Laut Merah. Dan Nabi Musa berhasil mensiarkan ajaran tauhid. Yang keempat adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa adalah putra Maryam. Dengan kekuasaan Allah, beliau dilahirkan dengan perantaraan seorang ibu. Keajaiban ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa yang hanya Allah Ta'ala sendiri yang tahu rahasianya. Anak ibu semuanya, Nabi Isa mensiarkan ajaran tauhidnya kepada umatnya agar tidak menyembah berhala.
Nabi Isa mempunyai seorang pengikut yang pada waktu itu akhirnya mati disalib. Dalam menjalankan ajaran dakwahnya, banyak ancaman tentunya yang mengancam Nabi Isa alaihissalam. Dalam surah An-Nisa ayat 157 Allah menjelaskan, artinya tidaklah mereka membunuh dan menyalib Nabi Isa, hanya orang yang diserupakan Allah dengan Isa yang tersalib. Artinya apa? Ketika Nabi Isa mensiarkan ajaran tauhid pada waktu itu, Nabi Isa selamat dari ancaman dan kecaman serta pembunuhan dari orang-orang yang tidak mau menerima Nabi Isa sebagai Nabi dan Rasulullah. Lalu yang kelima adalah Nabi Muhammad SAW. Kita ketahui bahwa Nabi Muhammad sejak usia muda terkenal jujur, tabah, sabar, bertanggung jawab, pekerja keras, sehingga Nabi Muhammad mendapat julukan Al-Amin, artinya terpercaya. Nabi Muhammad SAW lahir dari seorang ibu bernama Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Dalam sejarahnya anak ibu sudah tahu bagaimana kehidupan Nabi Muhammad sejak mulai dari kandungan ibunya hingga dewasa. Nabi Muhammad ini berasal dari suku Quraisy. Jadi anak ibu semua, ketika Nabi Muhammad mensiarkan ajaran Islam, yang paling utama menjadi musuhnya adalah keluarganya sendiri, pamannya Abu Jahal. Kita tahu bagaimana Nabi Muhammad SAW mensiarkan ajaran agama, mensiarkan ajaran Islam, sangat banyak tantangan dan rintangan yang terjadi pada diri beliau. Hal yang paling sangat mencolok adalah ketika Rasulullah sedang sholat, sedang ruku di Masjidil Haram, lalu dikalungkan najis oleh orang Quraisy. Nabi Muhammad tak bergerak sampai datanglah sahabat Rasulullah membuka kalungan najis tadi. Itu juga yang paling dihadapi, tekanan-tekanan yang dihadapi oleh Rasulullah selain tekanan pembunuhan dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi dengan Rasulullah? Rasulullah adalah seorang yang tidak pernah pendendam. Nabi Muhammad bukanlah seorang pendendam, bukanlah manusia pendendam. Tidak membalas kejahatan Abu Jahal dan kawan-kawannya dengan tindakan yang sama. Cukup menyerahkan persoalannya kepada Allah Ta'ala. Anak ibu semua, selain Nabi Muhammad seorang sosok yang jujur dan pemaaf, Nabi Muhammad juga sangat menyayangi anak yatim. Nabi pernah mengatakan bahwa barang siapa yang memelihara dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga dan ditempatkan dengan kedudukannya di sampingku, kata Rasulullah. Nabi dan Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi penutup atau Rasul penutup, tidak ada Nabi dan Rasul selain setelahnya. Karena itu Nabi Muhammad sebagai Rasul penutup disebut Khatamul Anbiya. Nabi Muhammad sebagai Rasul, Nabi dan Rasul penutup karena tidak ada Nabi dan Rasul setelahnya, atau yang kita kenal dengan sebutan Khatamul Anbiya. Artinya penutup atau penghabisan para nabi dan rasul. Jadi anak ibu semua, banyak hal yang perlu kita ambil teladan, kita ambil contoh dari para rasul ulul azmi. Cara sikap berbicara, makan, minum, berjalan, bertamu, kemudian apa? Sikap waktu belajar, sikap ketika bergaul dengan teman, guru, orang tua, atau orang yang lebih tua, dengan ayah ibu kita dan sebagainya. Itu bisa kita ambil pembelajaran yang luar biasa dari para nabi dan rasul kita, para nabi dan rasul ulul azmi, anak ibu semua. Jadi anakku semua, sikap terpuji atau mahmudah adalah sifat yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Misalnya jujur dan amanah, pemaaf, al-afu, tekun itu apa sebenarnya? Al-khusu,
malu kalau dicela atau al-hayu, bersih atau an-nazafah, pemurah atau as-sakhaw, sabar, as-sabru, dan sebagainya. Sikap terpuji para rasul dapat dibagi menjadi dua, anak ibu semua, yaitu sikap terpuji kepada Allah sebagai pencipta alam semesta dan sikap terpuji kepada sesama manusia dan alam sekitar. Para nabi dan rasul itu terpelihara dari segala macam dosa, baik dosa kecil apalagi dosa besar. Tetapi sebagai manusia biasa tidak terlepas dari sifat khilaf seperti yang dilakukan oleh Nabi Adam, yaitu mendekati pohon larangan akibat daripada godaan syaitan. Baik anakku semua, ibu rasa demikian dapat ibu sampaikan. Terima kasih semuanya, semangat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.